Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miss Umi di Void Channel, Voice of KBTK Islam Raudah SMP SMA Insan Rabani BSD. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ibu Anita Hanurawati MPD. Beliau adalah Direktur Akademik dan Penjamin Mutu Pendidikan di Yayasan As-Safatihah Indonesia yang menaungi sekolah KB TK Islam Raudah dan SMP SMA Insan Rabani di BSD. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumi, Bagaimana kabarnya Ibu? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa Ayah Bunda, Bu Anita ini selalu terlihat fresh, cantik dan awet muda. Masya Allah. Mungkin suatu saat nanti saya akan buka sesi bagaimana beliau bisa terlihat selalu bahagia, terlihat selalu muda, tidak pernah berubah dari awal bertemu. Namun kali ini Bu Anita mohon izin waktunya, saya ingin berbagi beberapa mungkin persoalan yang muncul nih di masyarakat di pandemik ini, di era pandemik ini. Mungkin bagi Ibu yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan, ya mohon izin Ibu, sejak tahun berapa Ibu bergabung di dunia pendidikan, berkecimpung di dunia? Saya dulu mulai mengajar di tahun 1988. Masya Allah. Ya, itu saya sudah menjadi guru muda dan alhamdulillah pengalaman saya lengkap dari saya menjadi guru hingga ke kepala sekolah dan sampai sekarang ke pengelola. Masya Allah. Satu paket lengkap nih Sumi. Masya Allah, Masya Allah. KBTK Islam Raudah sendiri Ibu mulai buka itu tahun? Ya, pada tahun 2003. 2003 ya Bunda. Masya Allah, beliau sangat-sangat berpengalaman. Saya rasa tepat hari ini, belakangan muncullah sebuah fenomena bahwa banyak orang tua, jadi masyarakat kita itu memiliki ada beberapa pendapat tentang PAUD ini. Bu Anita, pendidikan anak usia dini, ada yang berpendapat bahwa stigma masyarakat mengatakan nggak terlalu penting deh pendidikan anak gitu. Toh orang tua dulu juga ngedik anak gitu-gitu aja misalnya. Kemudian ada juga memang beberapa orang tua yang sudah mulai memahami bahwa PAUD ini, orang tua ini perlu pendamping pendidikan secara formal gitu. Bahwa pendidikan formal ini sangat penting untuk mendampingi orang tua dalam tumbuh kembang anak di usia dini. Nah, sebagai seorang praktisi pendidikan, seorang ibu juga, Bu Anita, bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya PAUD atau pendidikan anak usia dini ini dalam tumbuh kembang anak? Tentu saja dalam hal ini secara formal ya, Bu Anita. Ya. Boleh sedikit berbagi? Baik, Miss Sumi. Kalau kita bicara tentang pendidikan pada umumnya dan pendidikan anak atau pendidikan anak usia dini pada khususnya, kita harus sama-sama menyamakan mindset kita tentang pendidikan. Kita awali dulu dengan pemahaman kita bersama tentang definisi pendidikan itu sendiri. Definisi pendidikan ini banyak ahli pendidikan yang merumuskan, dari Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantoro, kemudian dari Bapak Ahmad Dirimba, dan masih ada yang dari internasional. Ini kalau membaca semua rumusan definisi pendidikan dari sekian banyak tokoh pendidikan, konklusinya bahwa esensinya adalah sama, bagaimana kita mengembangkan potensi dari peserta didik kita seoptimal mungkin untuk pengembangan kepribadiannya, untuk bekalnya di hari yang akan datang. Nah, apa yang dikembangkan? Tetap 3 ranah adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena di sekolah formal, maka saya mengambil definisi saja dari definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang merumuskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan peserta didik agar aktif mengembangkan potensi dirinya, agar peserta didik mempunyai satu kekuatan. Kekuatan apa itu? Kekuatan dalam hal spiritual, keagamaan, kemudian akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Nah,
ini definisi pendidikan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Nah, dari definisi yang kita samakan dulu bahwa adalah upaya sadar, ada proses, kemudian ada hasil. Di mana pasti pendidikan itu sendiri punya fungsi. Negara kita, sistem pendidikan kita berharap bahwa pendidikan di Indonesia mempunyai fungsi untuk bisa mengembangkan potensi anak, membentuk watak, dan kemudian bagaimana mewujudkan peradaban kehidupan bangsa yang bermartabat. Betul. Untuk membangun kecerdasan bangsa di masa yang akan datang. Betul. Tentunya tadi sudah punya definisi, ada fungsi, punya tujuan. Apa itu tujuannya? Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Manusia yang bagaimana nih? Manusia utama dan pertama adalah yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, dengan adanya keimanan dan ketakwaan adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Dengan apakah itu cukup? Belum. Tentunya berharap adalah manusia yang sehat, kemudian yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Subhanallah ya Miss Umi ya, bahwa Undang-Undang Sisdiknas kita mempunyai definisi, fungsi, dan tujuan yang mulia. Betul. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Demikian Miss Umi. Jadi kalau tadi Miss Umi mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini ini sejauh mana yang di era pandemi ini penting, bahwa ini sangat penting Miss Umi. Setelah kita memahami tadi definisi pendidikan, kita memahami fungsinya, tujuannya seperti itu. Nah, kalau melihat pentingnya tentang pendidikan anak usia dini Miss Umi, saya teringat dengan referensi atau sumber bacaan saya tentang setiap anak itu punya fitrah. Punya fitrah anak itu ada 8 Miss Umi. Kemarin saya baca bahwa ada fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah belajar dan berpikir, ada fitrah perkembangan, fitrah individualitas dan sosialitas, ada fitrah seksualitas dan cinta, ada fitrah estetika dan bahasa, ada fitrah tentang fisik dan indera. Masya Allah, details Ibu. Ya, details. Ada 8, artinya namanya fitrah itu kan karunia Allah. Betul, semuanya. Betul. Setiap anak yang dilahirkan mempunyai 8 fitrah itu. Nah, sekarang pendidikan Islam nih Miss Umi, apa sih yang menjadi kewajiban atau tugas utama dari pendidikan Islam di Indonesia adalah mengembangkan dan memelihara fitrah itu. Jangan sampai Allah sudah mengkaruniakan 8 fitrah tidak terpelihara dan tidak terkembangkan. Nah, kalau sudah terpelihara dan dikembangkan, untuk apa? Bahwa memelihara dan mengembangkan itu untuk memberikan bekal manusia nantinya kelak menjadi khalifah di bumi ini dan menjadi hamba Allah misalnya. Nah, ini harapannya dengan kita mengembangkan fitrah anak ini yang tadi ada 8 akan memberikan penguatan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini dan menjadi hamba Allah. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan Miss Umi, siapa sih yang bertanggung jawab atas pendidikan anak ini? Apakah sekolah ataukah pemerintah? Bahwa pendidikan anak, apalagi anak dari usia dini, tugas utama dan pertama itu adalah pada orang tua. Betul, sepakat. Sekolah itu hanya membantu. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pengelola negara ini. Support sistem ya Bu Anita. Betul, tepat sekali. Dan itu juga masyarakat punya kewajiban atau punya tugas untuk mengawal pendidikan anak dari nol dia lahir. Dari 0 hingga usia, kalau PAUD adalah 6 tahun misalnya. Nah, orang tua mempunyai tugas, tanggung jawab atau kewajiban ini ada 2. Baik itu
kewajiban lahir dan batin anak. Kewajiban lahir terhadap anak apa ini Misumi? Tentunya ada hal-hal yang kita tahu ya, dari makan yang halal dan thayyib, makanan dan minuman yang halal dan thayyib, kemudian pakaian dan lain-lain juga. Adapun kewajiban batin anak adalah rasa aman, Betul. rasa nyaman, Betul. rasa tentram, rasa disayang, dan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk fase pendidikan anak ini ada 3 fase, Miss Umi. 1 fase susuan, artinya di saat anak lahir, kemudian sampai usia kan masih dalam ini menurut Profesor Dr. Hamka adalah ada 3 tahap. Tahap susuan, kemudian tahap akal berkembang, dan tahap sebelum masuk fase dewasa. Itu yang Bunda mohon izin, sepertinya mungkin yang tahap 1 itu Bu mungkin bisa lebih dijelaskan, barangkali ada ayah bunda yang apa sih fase susuan gitu ya. Bunda boleh Ibu minta dijelaskan? Iya, sangat menarik ya Miss Umi ya. Kok ada nih masa susuan? Saya baru dengar juga ya Bunda. Ya. Mohon maaf. Sementara di dalam psikologi perkembangan anak kita tidak mengenal itu. Iya, betul. Yang kita kenal adalah usia perkembangan anak usia 0 sampai Betul. 6 tahun Iya, gitu biasanya ya. gitu. Dan 7 tahun pertama, 6 tahun pertama, 6 tahun kedua gitu ya. Ya. Ini baru saya dengar nih, Ya. menarik sekali. Saya ya, juga Bunda. sangat tertarik dengan statement dari atau rumusan dari Profesor Dr. Hamka, bahwa beliau membagi 3 fase itu dan fase susuan. Nah, fase susuan ini yang sering kita kenal dengan fase pendidikan anak usia dini. Oh. Nah, pendidikan anak usia dini ini Miss Umi pasti mengedukasi anak dari sejak dini pasti lebih bagus. Nah, apa itu namanya pendidikan anak usia dini? Tentu berbeda dengan fase pendidikan elementary ya, anak usia 7 tahun ke sana, ataupun SMP dan ke sana, pasti beda sekali. Nah, pendidikan anak usia dini tadi yang Miss Umi tanyakan bahwa adalah stimulasi pendidikan. Stimulasi pendidikan untuk anak usia dini ini tujuannya apa? Pasti mengembangkan dan mengoptimalkan tadi 8 fitrah. Dari fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah kepribadian, dan fitrah-fitrah lainnya. Sangat menarik ini Miss Umi, nanti sesi berikutnya kita bahas ya. Ya, ini menarik untuk kita kaji lagi ya Bunda, mungkin next session ya Bu Anita. Betul. Nah, tadi fitrah tadi bahwa pasti pendidikan anak usia dini ini dilakukan lebih awal dari 0 sampai 6 tahun itu pasti lebih bagus. Karena kita sama-sama tahu Miss Umi bahwa pendidikan anak usia dini ini kita kenal dengan golden age ya. Betul. Nah, Mas. ini dari para researcher atau peneliti sudah merumuskan bahwa masa golden age adalah masa pesatnya perkembangan otak manusia. 80% di sini. Berarti kalau dalam bahasa saya lagi pinter-pinternya gitu ya, Bu Anita. Iya. Maka kalau masa-masa ini tidak terkembangkan dengan maksimal, apalagi masa pandemi ini Miss Umi, kalau memang orang tua punya kemampuan untuk bisa mengembangkan, lebih baik. Tapi kan tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan masa golden age ini. Betul. Sayang kan kalau terlewat Miss Umi. Iya, pernah juga ada yang menyampaikan ya Bu, kalau tidak salah seorang psikolog menyampaikan, emang tidak ada sekolahan untuk orang tua. Bagaimana kita harus mendidik anak dari nol, dari mulai lahir. Memang gak ada sekolahannya ayah bunda. Namun alhamdulillah ya di masa yang sudah serba ada ini, teknologi sudah semakin tinggi, sekolah-sekolah sudah luar biasa, sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang teknologinya tinggi dengan Islam terpadu di dalamnya. Itu memudahkan orang tua sebetulnya untuk memilih sekolah yang tepat untuk mendampingi kita mendidik anak di usia golden age tadi, di masa susuan tadi. Masya Allah. Raudah sendiri sudah menerapkan Islam terpadu ya Bu di dalam kurikulumnya, karena saya mendengar bahwa Raudah ini nggak main-main menerapkan kurikulum di dalamnya. TK Islam Raudah dalam pengembangan anak usia dininya menerapkan betul-betul details. Kurikulumnya itu betul-betul dikaji. Dengan saya pernah mendengar itu kurikulumnya betul-betul dikaji, dievaluasi, merespon cepat setiap ada perubahan. Itu boleh Bu Anita juga mungkin sharingkan pada kami
seberapa detailsnya Ibu saat mengembangkan itu untuk perkembangan, bahwa manfaatnya akan pada orang tua yang akan merasakan manfaat atas perkembangan anak usia dini ini. Tadi Miss Umi, kalau kita kembali kepada 8 fitrah anak tadi ya, ada fitrah keimanan, Betul. fitrah-fitrah yang lain, bakat, kepribadian. Rasanya bahwa kita sebagai ibu, sebagai guru, sebagai pengelola sekolah pendidikan Islam, bahwa kita sebenarnya harus memilih sekolah yang memang akan mengembangkan 8 fitrah itu. Masya Allah, betul. Artinya bahwa sekolah yang basis agama, basicnya adalah agama, entah itu Islam ataupun atau Nasrani dan yang lainnya, adalah sekolah pilihan yang tepat Miss Umi, karena memang sekolah-sekolah yang berbasis agama ini memenuhi 8 fitrah itu. Betul. Kan kita tidak bisa atau tidak tepat manakala kita mendidik anak kita, mengembangkan potensi dan kompetensinya, namun memisahkan antara agama dan keilmuan. Betul. Sehingga kalau kita memisahkan itu agama di rumah, kemudian di sekolah hanya untuk keilmuan, artinya di sini kita tidak secara komprehensif mengembangkan dan memelihara 8 fitrah anak kita tadi. Nah, di TK Islam Raudah ini sudah berusaha, karena ini sekolah memang taman kanak-kanak, di mana konsepnya adalah bermain sambil belajar nih, bukannya belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Mengapa demikian? Karena kami menyadari bahwa konsep pendidikan anak usia dini adalah konsep menstimulasi pendidikan anak dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dan satu konsep atau model pembelajaran yang bermain sambil belajar ini kita gagas, kita bentuk semaksimal mungkin, di mana dengan konsep pembelajaran di TK Islam Raudah ini bisa mengembangkan 8 fitrah tadi. Artinya bahwa walaupun ini sekolah bermain sambil belajar, namun kami sebagai pengelola kami tidak main-main dalam mengkonsep model pembelajaran, sehingga hasilnya pun sesuai dengan harapan kita bersama, bahwa harapan dari kami sebagai pengelola sama dengan harapan orang tua dalam memondasi, mengembangkan, menstimulasi pendidikan putra-putrinya yang diamanahkan ke TK Islam Raudah. Masya Allah. Itulah ayah bunda, insya Allah ya ayah bunda di rumah juga sudah banyak wawasan bagaimana sih sekolah yang baik untuk mendampingi kita dalam tumbuh kembang anak usia dini. Itu alhamdulillah hari ini kita sudah berbincang dengan Ibu Anita perihal pentingnya pendidikan anak usia dini dalam peran pendidikan Islam di masa pandemi dan di masa yang akan datang, sehingga terwujudnya apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan untuk mewujudkan, mengembangkan 8 fitrah tadi yang ada pada kita semua, pada anak-anak kita. Bu Anita, terima kasih waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, dan juga insya Allah menjadi amal jariah nih untuk ibu. Sudah berbagi ilmu, dan mungkin ke depan kita bisa berbagi lagi tentang topik yang lain sesuai dengan pengalaman ibu. Yang sudah luar biasa ya. Masya Allah. Terima kasih ayah bunda atas perhatiannya hari ini. Semoga ke depan kita semakin cerdas, semakin bijak dalam memutuskan sesuatu hal yang berkenaan dengan pendidikan anak-anak kita. Baik, itu saja. Sampai jumpa di Voyer Channel yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu ya Bunda.